Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian kita, Rabu 21 September 2022, bertepatan dengan Pesta Santo Matius Rasul dan pengarang Injil. Ia berasal bukan dari nelayan, tetapi dari pegawai pajak. Ayahnya bernama Alfeus, dan ia sendiri disebut juga dengan Lewi, pemungut cukai, di kota Kapernaum di daerah Galilea. Karena pekerjaan inilah ia dipandang sebagai penjahat, jabatan yang kotor, pendosa, yang disejajarkan dengan pembunuh, perampok, dan lain-lain, antek-antek dan kaki tangan orang-orang Romawi. Namun dengan dipilihnya Matius, semakin jelas bahwa panggilan tidak pandang bulu. Orang-orang seperti Matiuslah yang memerlukan tabib agar disembuhkan dan diselamatkan. Injilnya ditulis kira-kira antara tahun 50 sampai 65. Dan dalam Injil ia menegaskan benar-benar Yesuslah Mesias yang terjanji. Setelah menulis Injilnya, Matius pergi ke arah timur, ke Masedonia, Mesir, Ethiopia, dan Persia. Dan konon ia mati sebagai martir di Persia karena mewartakan Tuhan kita Yesus Kristus. Bacaan-bacaan yang menjadi bahan permenungan kita diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus bab 4 ayat 1 sampai 7, diteruskan ayat 11 sampai 13, yang menegaskan kepada kita bahwa orang dipanggil menurut panggilannya masing-masing. Memang kita satu tubuh di satu roh, namun panggilan itu berbeda-beda. Ada yang dipanggil sebagai rasul, sebagai nabi, ataupun pemberita Injil, gembala umat, dan seterusnya. Dengan demikian, kalau kita persatukan, kita mencapai satu kesatuan iman. Sedangkan pada bacaan Injil, kisah panggilan Matius akan kita dengarkan ketika ia duduk di gardu cukai. Yesus melihatnya dan berkata, "Ikutilah aku." Maka segera Matius berdiri lalu mengikuti Yesus. Dan ketika Yesus dijamu oleh Matius dengan beberapa orang pendosa ikut makan, orang-orang Farisi bersungut-sungut dan mengkritik Yesus yang makan dengan orang yang berdosa. Namun jawabannya sangat mengejutkan. Yang kukendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang memanggil orang, bukan orang yang benar, melainkan orang yang berdosa. Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat panggilan para murid, latar belakangnya berbeda-beda.
Ada orang baik, ada orang sederhana, orang terpelajar, ada pemungut cukai. Mau menegaskan kepada kita bahwa panggilan tidak pandang bulu. Yang penting adalah kemauan untuk menanggapi panggilan Tuhan itu. Apapun latar belakangnya tidak menjadi soal. Entah orang baik, entah orang setengah baik, entah orang jahat, kalau Tuhan memanggil, semuanya bisa. Paulus dari penganiayanya dipanggil menjadi rasul. Matius dari pemungut cukai dipanggil menjadi rasul. Para murid, nelayan dipanggil menjadi rasul. Inisiatif panggilan melulu sepenuhnya datang dari Tuhan. Siapapun juga bisa dipanggil menjadi murid Tuhan, rasul Tuhan, tergantung apakah orang menanggapi atau tidak. Matius dan para murid yang lain digambarkan segera berdiri mengikuti Yesus. Kita lihat panggilan-panggilan semuanya meninggalkan pekerjaan, harta benda, keluarga. Pendek kata, meninggalkan kemapanan yang sudah ia miliki. Sebagai pemungut cukai, itu pekerjaan yang luar biasa enaknya, menguntungkan, tetapi hanya segi duniawi. Matius memilih lebih panggilan yang mendatangkan kekayaan atas hidup surgawi, yakni hidup abadi mulia bersama dengan Allah. Maka kemapanan ditinggalkannya untuk mengejar hidup rohani, hidup bersama Allah. Maka konsekuensi dari panggilan adalah dengan segera bangkit, meninggalkan kemapanan, lalu menjadikan Yesus di atas segala-galanya. Itu artinya apabila kita dalam hidup ini diminta untuk menjadi pengurus ini atau itu, tugas ini, tugas itu, hendaknya kita rasakan, kita maknai sebagai panggilan dan harusnya meninggalkan segala kemapanan. Seperti panggilan para murid. Pertanyaan berikutnya, dipanggil untuk apa? Mari ikutilah aku. Berarti tinggal bersama Yesus, mengenal Yesus yang akan kita wartakan. Tinggal bersama Yesus berarti hidup kita diwarnai oleh kedekatan kita dengan Tuhan. Dalam doa-doa kita, ibadat-ibadat kita, ekaristi, dan hidup rohani. Itulah kita tinggal bersama Yesus. Agar kita mengenal dengan baik dan akhirnya mampu untuk mewartakannya. Apa yang kita wartakan adalah pengalaman iman bersama dengan Yesus. Sehingga pewartaan kita ini valid dan bersumber dari Yesus sendiri. Setelah kita tinggal bersama Yesus, kita diajak mampu membagikannya dalam pewartaan. Matius membagikannya dengan cara menuliskan surat itu, pengalaman itu, refleksinya itu lewat tulisan yang kita kenal dengan Injil Matius. Kita pun bisa mewartakan Tuhan Yesus dengan cara kita
bukan dengan tulisan, bisa dengan pengajaran, kesaksian hidup, ataupun kita membawa orang menuju kepada Allah. Dengan kata lain, kita diajak menjadi Matius masa kini yang siap untuk mewartakan sabda-sabda Allah. Maka kita bisa bertanya, sudahkah hidupku hari ini dan selama ini menjadi pewartaan bagi kerajaan Allah? Dengan cara apapun kita mampu dan bisa mewartakan kerajaan Allah. Yang penting karya Allah dan nama Allah dimuliakan. Dan kita harus menyadari Yesus datang memanggil orang-orang yang memerlukan pertobatan dan memanggil juga untuk ambil bagian di dalam karya pewartaan itu. Seperti Matius mewartakan Yesus dengan menulis dan kita kenal dengan Injil, kita pun bisa mewartakan Yesus lewat hidup kita sehari-hari, kesaksian hidup kita, perbuatan kita, perjuangan kita, sehingga orang melihat karya Allah lewat hidup dan karya-karya kita. Semoga semangat Santo Matius jadi semangat kita, yakni meluaskan kerajaan Allah lewat hidup dan karya-karya kita. Mari kita jadikan hidup kita ini sebagai sumber pewartaan bagi orang lain. Pertanyaan permenungan kembali saya sampaikan, sudahkah hidup, karya dan tindakanku menjadi bentuk pewartaan Injil Kerajaan Allah kepada sesama? Semoga dengan demikian kita akan semakin mampu untuk menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah masyarakat. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau memanggil orang tanpa pandang bulu. Engkau mengendaki agar semua orang ikut ambil bagian dalam karya keselamatan itu. Bukalah hati kami agar kami semakin sadar akan tugas itu, berani untuk memberi kesaksian tentang Engkau di tengah-tengah masyarakat. Semoga hidup kami benar-benar menjadi bentuk pelayanan kami dan pewartaan kami kepada dunia. Berkati para misionaris, para pewarta Injil, dan kami semua, agar kami mampu menyatakan Injil itu di tengah-tengah masyarakat. Kami bersyukur atas rahmat yang senantiasa melimpah atas umat-Mu. Namun masih mohon agar mereka yang masih sakit, yang punya beban, yang kesulitan ekonomi, Engkau bantu, Engkau jamah, agar mereka pun boleh mengalami kasih karunia-Mu. Sehingga akhirnya yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang kesulitan ekonomi Engkau bantu, agar mereka akhirnya juga berani dan bisa menjadi perpanjangan tangan kasih-Mu lewat hidup dan karya mereka setiap hari. Bantulah kami untuk tetap berani mewartakan Injil kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia lewat hidup kami. Kami masih berdoa untuk Nawanto yang sedang sakit. Semoga tetap Kau jamah, Kau jaga, agar benar-benar bisa sembuh, beraktivitas seperti sedia kala, agar akhirnya semua orang juga mengalami kasih-Mu karena
pengalaman iman yang Kau berikan kepada Nawanto. Akhirnya ya Bapa, semoga Kau berkenan melimpahkan berkat atas kami semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudariku terkasih, tetap saya ingatkan untuk mematuhi protokol kesehatan, jaga jarak, jaga imun kesehatan tubuh dengan vaksinasi agar kita terhindar dari segala penyakit terutama virus corona. Saya undang nanti sore untuk ikut ambil bagian dalam peran Ekaristi penggalangan dana untuk pembangunan gedung serbaguna kita. Maka nanti akan diedarkan amplop bentuk partisipasi kita, donasi kita untuk pembangunan itu. Bisa langsung dimasukkan ke kotak yang tersedia, atau kalau belum bawa uang bisa memberikannya pada kesempatan yang lain. Bisa juga amplop diisi dengan bukti transfer yang panjenengan berikan kepada gereja. Semakin banyak orang yang berperhatian, semakin cepat gedung serbaguna akan terwujud. Kembali saya mengingatkan apa yang dikatakan oleh Bapak Kardinal Darmo Yuwono, sidik ora ditampik, akeh sopi koleh. Sedikit tidak ditolak, semakin banyak semakin berkenan, semakin diharapkan. Mari berkontribusi untuk pembangunan gedung serbaguna kita. Terima kasih kepada semua pihak, panitia, dan juga panjenengan yang kemarin datang di dalam malam pencarian dana di Hotel Gripta. Yang luar biasa dukungan panjenengan semua, sehingga acara berjalan dengan lancar dan donasi cukup menggembirakan. Saya ingatkan juga, minggu depan tanggal 25 Oktober, Misa Fajar pukul 5.30 ditiadakan karena bertepatan dengan kegiatan ajar di Simpang 7 yang akses jalan ditutup sehingga kesulitan. Maka misa hanya jam 8 dan jam 5 sore. Sedangkan mulai bulan Oktober, misa kita akan kembali seperti sebelum pandemi, yakni Sabtu sore pukul 5, Minggu pagi pukul 7, Minggu sore pukul 5 sore. Harap maklum dan mari kita menjadi pewarta kabar sukacita. Akhirnya selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.